Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pattimura. Perkenalkan, saya Halimah SPD, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Pattimura. Nomor induk mahasiswa 2022 91327. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Tike, Kecamatan Tike Raya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini, Rabu 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 pada materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Untuk lebih jelasnya, berikut video pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Mohon untuk diberikan saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Ibu mau tes kamu semangatnya ya. Salam Pancasila. Saya Pancasila. Salam Pancasila. Saya Pancasila. Salam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, silakan dipersiapkan dulu bukunya, kemudian dirapikan dulu bajunya ya. Apabila masih ada yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya dulu kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Perhatian, siap. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melakukan hal doa dengan penuh rasa syukur. Dan sekarang Ibu akan cek kehadirannya ya. Mana ketua kelasnya? Ibu. Bagaimana hari ini ada siswa, ada teman-teman yang tidak hadir? Ada Bu 3 orang. 3 orang. 2 sakit, 1 Tanpa keterangan. Siapa itu yang sakit? Nur Madina dan Juli sakit. Angga, Alfa. Yang apa tadi siapa? Angga. Angga. Berarti 3 orang yang tidak hadir ya? Ibu. Yang lain di luar dari nama yang tadi semua hadir. Iya Bu, adik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang kalian yang berhalangan hadir pada hari ini yang sakit bisa segera sembuh ya. Amin. Bisa bergabung di kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Dan yang tadi lupa, mudah-mudahan juga minggu depan bisa bergabung bersama kita di dalam kelas mengikuti pembelajaran. Ya. Rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Menyanyi bersama, ya. Ibu harap semua berdiri dulu ya. Semua berdiri. Indonesia
kita masuk ke pelajaran, ini adalah berupa kata motivasi ya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke materi mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, masih ada tidak yang ingat materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Masih ada yang ingat? Bu. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang bisa memberikan penjelasan materi yang sudah dipelajari minggu lalu? Ada? Ada, Bu. Iya, silakan Anita. Materi tentang sikap yang berkaitan sesuai dengan hukum, yang bertentangan dengan hukum sama yang taat dengan hukum. Iya, oke, bagus, luar biasa sekali awalnya. Luar biasa awal yang sangat bagus. Masih ada yang lain? Perilaku taat hukum contohnya mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Dalam perilaku yang tidak taat hukum yaitu contohnya seperti melanggar aturan-aturan lalu lintas. Iya, luar biasa awalnya. Ya, ini materi yang dipelajari di minggu lalu ya. Nah, jadi hari ini kita masuk ke materi mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Jadi hari ini kita mengenai peran Indonesia. Ini adalah kompetensi dasar untuk materi ini. Materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kompetensi 1.4 ini adalah kompetensi dasar untuk sikap spiritual, yaitu mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah mengenai menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar materi yang kita pelajari hari ini. Nah, yang selanjutnya adalah kompetensi dasar keterampilan 3.4.4 menyaji hasil analisis tentang dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai. Ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi hari ini itu yang pertama, memahami makna hubungan internasional. Yang kedua, mengungkapkan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kemudian yang ketiga, menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video pada PowerPoint, peserta didik ada diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami makna hubungan internasional dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, melalui tayangan PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengungkapkan pentingnya hubungan internasional dengan tepat, dengan benar dan tepat. Hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran Model Based Learning (PBL) seperti yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Jadi kelompok yang kita bagi ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masingnya. Sudah dengan kelompok di pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalian bekerja secara kelompok, menyusun analisis mengenai penugasan nanti, kemudian kalian presentasikan. Ya? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Belum kita masuk ke materi inti, Ibu mau menguji konsentrasinya kalian terlebih dahulu. Ya? Jadi masih ingat permainan di minggu lalu? Masih. Permainan di minggu lalu itu ketika Ibu menyebutkan kata pagi, kalian tepuk tangan. Pagi. Ketika Ibu menyebutkan kata siang, tepuk tangan juga.
Tepuk tangannya. Pagi, siang, malam. Ya, ada terdengar. Jika ada apa ada terdengar, tepuk tangan kita dengar. Oke, satu kali lagi. Malam. Pagi, malam, siang, pagi. Ya, tepuk tangan. Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat untuk menjajaki sejumlah bidang lain di luar migas untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Selain Pemimpin juga menyampaikan kita perlu mencari jalan agar perdagangan dapat ditingkatkan dengan antara lain menggali bidang-bidang kerjasama perdagangan dan investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua pemimpin menyampaikan dikembangkan antara lain di bidang perikanan. bagaimana kerjasama antara Brunei Darussalam dan Indonesia, berikut laporan korespondensi Indonesia Teddy Suhari. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut, di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Jangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara juga menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertariknya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya setelah dari setelah kita mengamati video, ada tidak di antara kalian yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan video di atas, video yang kalian tadi amati? Ada? Ya, silahkan. Dari video yang saya amati tadi, saya dapat menyimpulkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dilakukan dengan cara melakukan hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Bilateral itu disebut dengan antar negara, dan multilateral beberapa negara. Lebih dari satu? Iya, lebih dari satu negara. Luar biasa sekali. Kita mengamati bersama berkaitan dengan video hubungan internasional, dapat kita simpulkan bersama bahwa makna hubungan internasional bisa dibaca di atas. Bisa? Ibu mau berfaedah? Ada berfaedah? Indriani, coba baca dulu yang pertama. Hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda, baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan. Iya, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian yang kedua, sampingnya Sinta. Coba baca yang kedua, samping kiri. Hubungan internasional dapat diartikan sebagai interaksi negara-negara baik secara individu maupun kelompok. Dibandingkan dengan hubungan sosial yang mencakup hubungan individu atau dengan masyarakat. Hubungan internasional ini merupakan interaksi antar bangsa yang bersifat global, bersifat mendunia. Jadi hubungan internasional itu dapat dilakukan dengan bekerja sama antar negara yang satu dengan negara lain. Ada namanya kerjasama bilateral dan ada kerjasama multilateral. Tadi yang disampaikan oleh teman-teman di awal. Nah, kemudian ada sarana dalam hubungan internasional, ada diplomasi, propaganda, perdagangan, dan pendidikan. Ada di bahan ajar yang diberikan, ya bisa dibaca bahan ajarnya, di situ sudah ada penjelasan mengenai diplomasi. Nah, kemudian poin ketiga,
pentingnya hubungan internasional. Hubungan internasional ini penting atau tidak menurut kalian? Penting, ya, penting. Jadi yang pertama, suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Yang poin pertama itu, suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Nah, kemudian internasional ini sangat penting. Nah, sama halnya dengan kita bisa tidak hidup seorang diri. Tidak. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Juga dengan negara Indonesia. Kita perlu melakukan hubungan internasional, melakukan kerjasama antara negara yang satu dengan negara lain. Jadi hubungan internasional ini sangat penting. Sekarang kita masuk dalam penugasan kelompok. Kan tadi kalian sudah duduk bersama dengan kelompoknya ya? Iya. Nah, jadi itu akan memberikan LKPD pada masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, coba itu sudah ada petunjuk cara penyelesaiannya. Iya. Jadi di dalam LKPD itu sudah ada link. Kalian kan mengamati dengan video. Jadi silakan buka linknya di Chromebook yang sudah disediakan di masing-masing kelompok. Ya. Nah, kemudian setelah kalian menonton video yang ada di link itu, kalian menganalisis mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, jadi masing-masing kelompok menentukan ketua kelompoknya. Ya, berdiskusi dengan teman kelompokmu. Ya, berdiskusi dengan teman kelompokmu terkait apa yang kalian amati di video. Nah, berdasarkan video yang kalian amati, bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ya, kalian rumuskan di sini di bawahnya hasil diskusinya kamu. Ya, hasil diskusinya kalian rumuskan di sini. Paham? Paham. Ya, silakan bekerja secara kelompok, waktunya kurang lebih 20 menit. Kalian berdiskusi bersama dengan teman kelompok masing-masing. Silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ya. Ya, kita buka itu link yang Ibu sudah bagikan. Ada kendalanya dalam menyelesaikan tugas? Tidak. Investasi apa yang dapat dilakukan oleh kedua negara. Tadi kedua bidang investasi bersama yang memiliki potensi tinggi. Silakan bukunya ya, silakan memanfaatkan adanya untuk mencari bisa bawa HP. Kemudian di bidang Di kelompok 4 ada kendalanya? Ada. Jadi dituliskan di rumusan diskusinya ya. juga kenegaraan dari Sultan Hasan Al-Bolkiah di Istana Presiden Bogor Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan selain negara yang dapat antara lainnya bisa disampaikan oleh Menteri
Silakan dibuka materinya ya, di buku sebagai bahan referensi dalam mengajar yang dibagikan. Atau pelataran alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang Indonesia juga membahas mengenai masalah tenaga kerja. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas antara Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Semua? Sudah. Karena semua sudah selesai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, kita masuk dalam presentasi kelompok. Nah, ya semua sudah siap ya? Karena semua sudah siap, jadi ibu mulai dari kelompok 1. Jadi silakan maju kelompok 1 di depan. Maju Ya, iya maju. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil rumusan dari video yang kami tonton tadi. Nah, baiklah, presentasi kami akan dibacakan oleh Ibu Triani. Baiklah, langsung saja. Hasil yang kami peroleh setelah melakukan pengamatan video analisis tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah salah satu negara aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Pasalnya, Indonesia adalah negara politik bebas aktif, yang dimana arti dari bebas adalah Indonesia tidak memihak salah satu dalam kekuatan dunia. Salah satu alasan mengapa Indonesia sering diutus mendamaikan negara-negara yang sedang mengalami konflik adalah merupakan Indonesia negara yang bebas atau netral dalam artian tidak memihak salah satu blok kekuatan negara. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, baiklah. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Jadi luar biasa di kelompok 1 presentasinya sangat bagus, dan Ibu kira tadi sudah mudah dipahami apa yang disampaikan, sangat jelas. Jadi Ibu minta kepada kelompok-kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau apabila ada yang tidak dipahami tadi apa yang disampaikan, silakan diberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok. Siapa yang bertanya? Ya, silakan Sinta. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwa salah satu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah karena Indonesia merupakan negara bebas aktif. Coba teman-teman dari kelompok 1 menjelaskan dan memberikan contoh perihal bebas aktif ini. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali pertanyaan dari Sinta ya. Baiklah, kelompok 1 bagaimana bisa dipahami pertanyaannya? Bisa, Bu. Ya, itu berikan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Ya, silakan. Silakan kelompok 1. Baiklah, kepada penanya kami akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan tadi. Pada Ica dipersilakan. Ya, silakan. Contoh politik bebas aktif. Yang pertama, konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang kedua, mendirikan gerakan non-blok. Yang ketiga, mengirimkan misi Garuda. Yang keempat, menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima, mendirikan ASEAN. Yang keenam, menjalin kerjasama dengan negara di dunia. Iya, jawabannya sangat bagus. Bagaimana kelompok penanya bisa dipahami? Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya. Jadi ibu harap kelompok 1, 3, dan 4 diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kemudian apabila ada yang tidak dipahami silahkan nanti bertanya ya, atau menambahkan jawaban, bisa juga mengajukan pertanyaan ya. Silakan kepada kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Dari video yang kami amati tadi, menurut kelompok kami atau hasil diskusi kami yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan video yang diamati tadi adalah Indonesia sangat saling membutuhkan dengan negara lain. Hubungan tersebut bisa berbentuk bilateral atau dua negara maupun multilateral atau banyak negara. Karena dengan negara lain Indonesia bisa membentuk kerjasama yang baik. Tetapi kerjasama tersebut diperlukan kebijakan nasional dan kita bisa mengetahui kebijakan nasional yang dimaksud adalah politik luar negeri. Baik, itu saja. Ya. Sudah selesai? Ya, luar biasa presentasi dari kelompok 2. Presentasinya juga sangat jelas. Pikir semua bisa memahami ya. Tapi ibu mau memberikan kesempatan kepada yang lain. Siapa tahu ada yang mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3 pertanyaannya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Coba Anda jelaskan tujuan daripada politik luar negeri Indonesia. Ya. Bagaimana kelompok 1 bisa dipahami? Ya, silakan. Dia bertanya mengenai tujuan politik luar negeri. Nah, tujuan daripada politik luar negeri. Ya, silakan. Pada kelompok 2. Tujuan dari politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Sudah selesai? Sudah. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 3. Sudah jelas jawabannya? Ya Bu, sudah jelas. Sudah? Ya Bu. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan kelompok 3 untuk maju. Silakan kelompok meja untuk maju presentasi, sampaikan hasil diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini memaparkan hasil diskusi kami. Materi yang akan dibacakan oleh saudara Nisa. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan video yang tadi diamati tadi adalah juga dengan menjalin hubungan internasional dan juga organisasi internasional yang baik antar negara-negara lain. Salah satunya adalah PBB dan ASEAN. Selain itu, Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan militernya untuk negara-negara yang terdampak konflik seperti Timur Tengah. Luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan dari kelompok 3 ini sudah sangat jelas. Ya, bisa dipahami ya. Ya, silakan kelompok 3 untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Berdasarkan hasil pengamatan video tadi, kemudian kalian melakukan diskusi, melakukan presentasi, melakukan tanya jawab antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Luar biasa sekali hal ini untuk kelas 11. Nah, dari hasil presentasi tadi, presentasi secara kelompok, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan internasional itu dapat diartikan sebagai interaksi negara-negara baik secara individu maupun kelompok, dapat dilakukan melalui dengan kerja sama baik itu bilateral dan multilateral bersama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian yang kedua, untuk mencapai tujuan
diharapkan pelaksanaan hubungan internasional ini harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Kemudian untuk mencapai hal itu, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif di dunia internasional. Nah, indikator tadi itu bisa dipahami atau tidak? Bisa. Ya, luar biasa sekali ya. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada kita lanjut. Silakan kalian buka grupnya. Ibu sudah kirim di situ link untuk evaluasi. Ya, silakan buka HP-nya. Ada ibu kirim link evaluasi ya di grup dalam bentuk kuisis. Ada, silakan diselesaikan. Ya, silakan diselesaikan. Ya, silakan dijawab, waktunya kurang lebih 7 menit. Ibu berikan kesempatan untuk menjawab. Ya, silakan buka linknya ya. Ada yang sudah? Jadi tujuan daripada diberikan evaluasi ini adalah untuk menguji kemampuan kalian sudah sampai di mana. Ya, jadi silakan selesaikan soal yang diberikan di dalam bentuk kuis ya, ini soalnya. Sudah selesai? Sudah Bu. Nah, itu periksa dulu hasilnya. Ya, ternyata sudah selesai ya. Dan sebagian besar juga sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya. Dan menurun hasilnya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Karena waktu juga sudah hampir habis ya. Bisa beberapa menit lagi. Nah, dari setelah kita melakukan tadi kegiatan awal, kemudian kegiatan inti berkait menonton video, mengamati video, berdiskusi, presentasi, kemudian melakukan evaluasi. Nah, Ibu minta dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan apa hasil yang manfaat yang dapat kalian peroleh hari ini. Ya, silahkan. Dari sana dulu. Berdiri. Setelah mempelajari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, kita dapat menyimpulkan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, di mana suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Tepuk tangan dulu. Oke, ada lain yang menyimpulkan? Masih ada? Ya, oke, saya kira tadi cukup ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa dapat terapkan dan bermanfaat untuk kalian. Ya, jadi
untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dan hari ini hubungan internasional sudah selesai ya? Iya, Bu. Yang minggu depan kita akan belajar mengenai materi organisasi internasional. Nah, tadi juga sudah sempat disinggung kelompok 1 tadi atau kelompok 2 atau kelompok 4 tadi itu bahwa ada beberapa itu yang termasuk dalam organisasi internasional yaitu PBB, kemudian ASEAN. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian kelas 11 sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian diskusi juga penuh dengan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, kerjasamanya luar biasa, kompak, dan mudah-mudahan ini juga berlanjut di pertemuan selanjutnya. Dan sampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir hari ini supaya minggu depan bisa bergabung dan semuanya yang sakit bisa segera sembuh. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Karena tadi di awal pembelajaran kita awali dengan berdoa, jadi mari kita juga awali dengan berdoa. Nah, sebelum kita berdoa, Ibu mau mengucapkan mohon maaf ya kalau apabila itu tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, mohon dimaafkan ya, karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa pelajari kembali di rumah, ya. Ya. Jadi mari kita berdoa bersama untuk kelasnya untuk memimpin doa istirahat. Silakan untuk kelas. Perhatian, siap. Kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Malah kita berdoa bersama-sama. Doa nanti doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru.